Syurutul wudu'i ila qawli dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadath kasalisil baul wal madhi wal mustahadah nawaqitul wudu' ila akhir. Syarat wudu supaya wudu sah kemarin nomor 1 sampai 13 sudah lewat. Golek misal bikin paham akan Pak Soeb, Pak Aziz nomor 1 sampai terus lah Pak Soeb engko acara ono ya. Terus sekarang nomor 14 dan 15 ini syarat khusus bagi penderita hadas, orang yang memang kena penyakit daimul hadas, selalu keluar hadas, entah kentutan, entah kencing, entah istihadah atau madhi. Mungkin yang normal di sini mustahadah dan beser kencing. Mustahadah itu kalau sekarang perempuan keluar darah di waktu selain haid dan waktu selain nifas. Keluar darah berarti tidak sholat loh, istihadah sholat lo kan keluar darah bukan haid. Yang membuat perempuan itu tidak sholat darah karena ada darah itu cuma 2, haid nifas. Selain 2 darah ini nggak masuk, maka kategori istihadah perempuan mustahadah namanya. Kalau ada perempuan mustahadah atau perempuan yang keluar darah istihadah berarti dia wajib sholat. Loh, lak metu getene berarti dia sholat sambil bawa najis ya, caranya khusus. Dan orang yang istihadah keluar darah terus wudunya juga khusus. Apa syaratnya? Perempuan yang mustahadah atau orang yang selalu keluar kencing tambahan 2 syarat selain nomor 1 sampai 13 itu masih berlaku. Maka bagi penderita hadas ini tambahan 2 syarat. 1, masuk waktu sholat wis adzan wudu'e. Saiki jenengan adzan, saiki jenengan wudu untuk pelaksanaan sholat subuh boleh, tidak masalah. Syukur maring ini ojo turu, ojo batal, ya kan? Berarti kita sholat subuh pakai wudu, sholat isya boleh, nggak apa-apa. Dan itu yang dilakukan beberapa ulama, punya kebiasaan sholat subuhnya gaya wudu isya. Mungkin kalau orang sekarang lebih sakti mana ya? Sholat duha ya gaya wudu subuh. Apa soalnya sholat subuh jam itu? Nah, dek kan niatnya kudu duha dhisik, subuh dhisik dek. Mari sholat subuh langsung lanjut sholat duha. Ki versi terbaru. Kalau ulama zaman dulu sholat subuh pakai wudu isya. Jarine wong sing rodok ada khobal, ada konslet otak komentar. Ya mesti ae. Apa? Sholat isya jam 3:30. Sholat isya jam 3:30, subuh jam 4. Ya mesti ae dhek sholat subuh nggih wudu isya. Iki lak pikiranmu ah. Ulama enggak ada sholat jam 3:30 sholat isya gak ono. Iya lek awak dhewe. Ya maksudnya. Mari lunga kekeselen sholat dhisik, suwe sekan engko ae. Gitu kita. Padahal yang pernah tak bilang kapan aku ngomong minggu kemarin wali atau ngaji sama ibu-ibu waktu itu sholat witir itu apike sak gurunge turu apa sak marine turu. Sholat witir itu kalau sebelum tidur dilakukan 2 sahabat yang memang secara karakter mirip sifatnya, Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar Utsman ini lah wongi lemah lembut, wongi kalem lah. Gak, sifat kerasnya itu tidak menonjol, tegasnya itu tidak menonjol. Tapi jangan diartikan beliau lembek, enggak. Tegas. Cuman yang lebih nampak beliau itu sifat lemah lembutnya. Paham maksudnya?
Nah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman, dua sahabat yang secara karakter mirip, ini sholat witir sadurunge tidur. Kalau jenengan tidur nanti jam 10, jam 11, sadurunge turu sholat witir dhisik. Itu yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Tapi dua sahabat yang punya sifat tegas, keras, itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, witire sakmarine turu. Jadi beliau istirahat dulu, nanti cara saiki bangun jam 1, bangun jam 2, tahajud, sholat ini, baru kemudian ditutup dengan witir. Berarti sing di sing apik ya apik kabeh, sing gak apik ya gak witir. Gak witir takon ae tapi. Apik andi sih. Oh nek ngono aku tak sagurunge turu ae. Banding-bandingno tapi gak witir. Nah, maksudnya ono wae sing modele koyo ngono. Bapak diceritani ngono iku, lek aku ya enak sagurunge turu. Apa oh cek enak engko lek tangi turu lali, lek mari ngono kebablasan subuh. Dengan yakin dari aku sagurunge turu. Witir ping pira? Lek Ramadan iku kan sagurunge turu ya mesti ae melu di masjid ini. Iya kan? Sagurunge turu. Nah, cuman ada yang menarik subhanallah. Ketika kalau baca keterangannya, itu Imam Sya'rani, ulama yang hidup di abad 1000, ya abad 1000, abad 1000 betul lah, kalau nggak paham berarti salah. Abad kan setiap 100 tahun ya. Ya sekarang abad 14 kan, abad ke 10, abad 1000, tahun pir abad 1000 ini. Ya betul, seneng kula ambeknya Mas Soeb. Jangan membingungkan orang yang bingung Mas Soeb. Nah, itu ya betul 21. Itu Imam Sya'rani beliau bilang, lek aku witir sagurunge turu. Tapi ada hujjah, ada alasan untuk kenapa beliau witir sebelum tidur. Ketika beliau ditanya, Imam Sya'rani, jenengan witir sagurunge turu apa? Soalnya Kanjeng Nabi kan dawuh, innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah itu witir ganjil satu. Gusti Allah kan tunggal satu esa. Dan Allah itu suka dengan witir yang ganjil. Dalam makna lain ulama menggambarkan Allah itu suka dengan orang sing sholat witir, dicintai. Maka supaya aku tidur dalam posisi dapat cinta dari Allah, aku tidur sebelum aku witir sebelum tidur. Aku mikir keren ini, ajib. Soalnya awak dhewe lek turu iki cek oleh jaminan cintai Gusti Allah. Paham Mbak Soeb? Loh, emangnya kalau witir nanti malam nggak dapat jaminan? Ya kan Anda belum melakukan. Gusti Allah kan bilangnya, atau Kanjeng Nabi bilangnya, Allah seneng ambil witir yang ganjil atau sholat witir, ahli sholat witir. Lah ente gurung nglakoni kok oleh cintai Gusti Allah. Nah, paham Mbak Soeb? Akhirnya kula berusaha melakukan witir sebelum tidur. Tapi kalau kita bicara fikih, sak temene witir iku apean sak gurunge turu apa sak sebelum tidur? Pasti sak gurunge turu apa sebelum tidur ya apa? Sebelum tidur apa bangun tidur? Witir itu memang ibaratnya koyok sholat penutup. Jadi jenengan misal nanti bangun jam 1, sholat yang dilakoni apa? Tahajud pasti. Mari ngono, hajat. Mari ngono, tasbih. Mari ngono. Ya apa-apa, ini kita sebutkan macam-macam sholat. Masalah sing dilakoni siji tok ya engko. Lho. Apa maneh? Tobat, istikharah. Ila tanda-tanda wong uripe masalah tok kan ngene kan ya. Soalnya sing disebutno itu istikharah wong bingung. Ya. Kan ngono kan ya. Wong bingung istikharah itu. Mari ngono apa? Hajat kakean karep wonge. Salat tasbih atau salat tobat padha fungsine, kakean dosa. Kan itu. Nah, intinya kalau kita dari sholat, tapi subhanallah semua sholat yang jenengan sebutkan tadi itu bebas pelaksanaannya. Istikharah jam 2 awan oleh, hajat jam 2 awan boleh, cuman di pemahaman masyarakat itu sholat identik dengan sholat malam.
Nggak ada. Khusus tahajud. Khusus tahajud turu bengi. Iku lek tahajud setelah tidur siang sudah dipastikan sing nglakoni ngelindur itu di. Tangi gak sadar. Lalu kula pernah bukan tahajud sih. Mangan poso-poso. Kula seiling kejadian ini ingat betul. Di omah etan, bukan omah masjid ya, rumahnya Pak Rohim sekarang itu. Kono. Umi tuku es krim. Umi kula beli es krim. Kayak ibu kok turu mari asar aku. Mungkin kesel wallah alam sebabin apa si SD turu. Mari kono pas waya buka, Naomi ditangeni. Ayo tangi. Mari tangi mangan buka, salat, mari salat. Jenenge arek sih an. Kano warke kan Ji. Buka freezer aku. Buka freezer es krim kalok ngamuk aku. Sopo mangan iki? Di omah cuman kula kali Umi. Abi di masjid ngisi takjil. Kan gak ada yang makan. Loh, ya apa kan gitu? Sinten mami? Ya awakmu mang kontangi jam 5, ambek mripatmu abang, mari kono langsung buka freezer mangan. Kapan kula mangan mie? Kono mie benging. Lapo kon mangan sik poso mangan gorong waya buka. Mari tak eling nomor turu maneh kon tadi. Aku ini berarti aku pernah makan dalam kondisi tidur apa gitu. Ya mungkin itu versi lain sih. Sholat dalam kondisi tidur gak kerasa gitu. Ya kaya wong adzan jam piro kan ada kan turu asar utawa mari ngono teko nang masjid adzan marbut. Wong bingung, ya mari ngono adzan dikira wayahe adzan. Nah, jadi kalau kita bicara tadi urutan sholat sunnah, maka tahajud hajat dan lain-lain, taruh terakhir adalah sholat witir penutupnya. Wa subhanallah maneh masyarakat ini hanya nih kadang mereka menyimpulkan sholat witir itu kan penutup, terus berarti lek mari sholat witir ya gak oleh sholat tahajud. Nah, itu pemahamannya. Kita kalau habis sholat witir gak oleh sholat tahajud, mau mari sholat witir wisan. Mari ngono aku krungu pernyataan kayak ngono, aku sing bingung akhirnya. Iki belajar nang ndi sih ngomong iki? Kok duwe kesimpulan unik-unik kayak gini? Ndak boleh. Dari situ akhirnya saya tahu beberapa masyarakat lek Ramadan gak sholat witir. Karena anggapan itu yang diambil. Jadi mereka habis tarawih gak sholat witir mulai. Apa engko bengi kate tahajud aku. Aku lek witir saiki berarti engko bengi gak oleh tahajud. Ajib. Ndak, eman tetap witir. Engko bengi tahajud. Lek pengen witir maneh gak boleh. Karena dalam satu malam hanya ada satu kali sholat witir, gak boleh diulangi. Kalau pengen nambah witir di masjid kan 3. Lek pengen nambah jadi 11, berarti kurangi berapa? 8. Boleh ndak? Sing 3 dilakoni dhisik, sing 8 ngareni. Nah, kata Imam Ibn Hajar, Imam Romli berlaku untuk Ramadan nggak apa-apa. Untuk Ramadan tok nggak apa-apa. Tapi untuk selain Ramadan ojo. Enak itu. Cuman ya sopo sing ngate nglakoni pisan. Ki atau Anis 3 iku wis meksa-meksa tambah 8 tadi. Nah, jelas ya, ini orang mustahaboh wudhunya harus setelah masuk waktu sholat. Lek normal kados kula jenengan bebas. Kate sholat subuh, wudhu jam 3 bengi gak apa-apa. Jadi masuk waktu itu harus bagi orang istihadah. Jadi keluar darah terus, lek wudhu ngenteni azan baru wudhu. Atau orang yang beser azan baru wudhu. Kemudian selanjutnya wal muwala itu azan. Muwalah itu wudhu harus nyambung. Wudhu harus nyambung. Maksudnya wudhu gak nyambung gimana? Ini nggak pernah terjadi. Cuman supaya kita tahu aturan fikih. Fikih itu luas. Meskipun kita nggak melakukan, tapi tetap hukumnya dalam beberapa hal itu diperbolehkan. Contohnya mualah. Insya Allah mulai kita belajar wudhu sampai usia sekarang ini,
Kita nggak pernah wudhu dipisah-pisah, nggak pernah. Basuh wajah jam 7, basuh tangan jam setengah 8, basuh rambut atau kepala jam 8, basuh telinga jam 9, basuh sikil jam 12. Boleh, nggak apa-apa. Kan kita bicara hukum, bolehnya boleh. Cuman secara praktek kita nggak pernah kayak gitu. Makanya syariat itu harus murni, gak oleh ono istilah aku gak ono, gak selera, gak boleh. Contoh yang paling gampang, ketika laki-laki diperbolehkan untuk poligami, perempuan gak boleh bilang, aku sih gak setuju. Loh, gak oleh, Anda gak setuju gak boleh. Itu syariat. Urusan Anda gak ingin dipoligami itu urusan lain. Tapi jangan sampai menentang syariat. Hukumnya boleh, selesai sudah. Karena ya apa carane sebagai istri mungkin gampangane bilang ke suaminya supaya suaminya nggak nikah lebih dari satu. Tapi jangan sampai kemudian menurutku, ndak ono menurutku. Warisan berapa jatahnya? Orang laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Barikono jari wong saiki. Lah aku ya gak setuju ngene iku. Apa wong saiki lho wedok melok kerja pisan. Lah kok iso wong wedok iku dapat hanya 1, orang laki-laki dapat 2. Ndak boleh, itu yang ngatur bukan ustaz, sing ngatur syariat. Padha ambek kaya-kaya gampangane Gusti Allah atau Kanjeng Nabi nyampekno kaya ngene syariate. Mari kono orang yang ngomong, "Lah kula gak setuju Kanjeng Nabi." Oh, kok wani ente? Ada kayak gitu. Taat itu muslim, namanya muslim, pasrah. Yang jadi ketentuan syariat ya kita terima. Masalah nanti ada unsur lain kita nggak melakukan, itu urusan lain. Paham nggih? Jadi mualah di sini, hukum di sini ya termasuk misal jenengan iki lah jenengan melakukan di latar kan kotor atau jenengan katina masjid. Pulau Hanif aja contoh Hanif enak. Hanif katina masjid nyeker. Sandalnya digosok misal. Akhirnya melakukan masjid nyeker. Di masjid gak nemu gini WC gak ono. Terus ya pada mlebu masjid dalam kondisi kakinya kotor. Loh, suci apa ndak? Loh, asalkan gak mengotori masjid. Kotor kan ono kotor sing mengotori, ono kotor sing cuma nempel di sikil, iya kan? Oh sikil lagi beleduk iki, ono cuman gak sampai mengotori karpet masjid, ndak apa-apa. Loh, juga oleh aku. Islam itu bilang nggak jadi masalah, itu nggak najis, yo najis tak? Lu najisnya tekan di, itu lah melaku mang gak ono. Selagi Hanif bilang aku gak ngicat telek kotoran, ya sudah suci. Kotor itu bukan berarti najis. Cuman kalau kita bicara fikih toh, gak belajar tasawuf, akhlak, amburadul kita syariatnya. Sholat gak kopiahan, sholat gak kelambi futsal. Sholat kayak kelambi dulin, kelambi tangi turu, ambu keringet kayak sholat. Apa ketoro gak belajar akhlak. Padahal kalau kita mau ngadep undangan, mantenan, oh jenengan setas kan anake anune jenenge Hanif iki nikah. Hanif kan fans Ahmad Dhani. Ane Ahmad Dhani nikah. Iku sing hadir, kelambi ini kan sing murah itu. Termasuk bos bawang, so, Haji Her datang, tapi sarungnya masterpiece itu, 4 juta 5 juta, anggaplah 5 juta. Lah, misal saiki masih orang pakai masterpiece, sing sarung lego 5 juta, tapi ambune ambu bawang. Kelambine larang sutra, tapi ambune ambu bawang. Kate mlebu ambek security ditangkap, kali mlebu apa ganggu. Untuk menghadap ke orang itu ada akhlak, ada etika yang diperhatikan. Masa awak dhewe kate ngadep nang pangeran, kok kon sikat gigi ya subuh-subuh cek males e. Salat ambi angop gak sikatan. Lek wong ngaji gak pantes, lek wong gak ngaji pantes. Lek wong gak ngaji ono pantes e. Intine wong gak ngaji akeh pantes e. Salat katokan tok pantes, masuk ketok bodone. Cuma pantes ae, ketara gak ngaji kan mesti ngono. Tapi kene, paham Mbak Zeb? Tapi kalau bilang ke anak-anak di pondok waktu ngajar di Dalwa itu, penilaian masyarakat itu tinggi untuk seorang ustaz, tinggi banget.
Lah ono ustad sholat 5 waktu, nang masjid 5 waktu, gak pernah absen nang masjid. Masyarakat gak mengapresiasi, gak ono masyarakat bilang masya Allah. Paling sing ngomong masya Allah itu murite, ya kan, murite deh, itu bilang masya Allah. Aku duwe guru istiqomah. Tapi mereka yang gak ngaji, gak bilang masya Allah, biasa. Tapi misal ono RT, RW, camat, lurah lah, sholat subuh nang masjid. Sholat subuh toh, masya Allah, lurahku, wah, dipuji. Kudu muridnya loh ya, bukan muridnya lurah itu, tapi ikut muji. Kenapa? Karena normalnya, bagi mereka ustadz itu wajib sholat 5 waktu di masjid. Lurah gak sholat pantas dari mereka. Ketika delok ono lurah nang masjid, masya Allah. Tapi ono ustadz sholatin nang masjid, misal 1 waktu tok subuh tok nang masjid, liyane gak nang masjid, ustadz opo iku? Sing ngrasani, sing ngelokno. Ojo ono sholat di masjid, sholat 5 waktu bolong-bolong sih. Jadi apa ya, kayak ekspektasinya tinggi, bukan ekspektasi, apa namanya itu. Intinya kayak narjet tinggi untuk seorang ustadz itu. Ustadz ngamuk-ngamuk tok iso nih. Padahal sing komentar ngamukan gak duwe sabar itu. Jadi koyok harus mencerminkan akhlaki Kanjeng Nabi. Gimana ya sudah, nggak masalah. Ya Mas Eb. Pak Sueb ngamuk. Uang mesti Sueb kan jarno. Tapi ketika anak ustad ngamuk wis disenggol tok ngamuk kon. Ngerti ngono. Heboh iku sak Purwosari rame pasti. Dari kayak gini ini kula jenengan belajar apa? Gak nilai orang. Ngamukan itu kudu urusannya kene. Maksiat orang bukan urusan kita, tapi kita berusaha mengingatkan itu urusan dia ambil Gusti Allah. Wal mualah. Jadi mualah tadi yang kula bilang soal wudu'e dipedot-pedot itu kan boleh, meskipun kita nggak praktek. Tapi mualah itu gak boleh bagi orang yang istihadhah, nggak boleh. Jadi orang istihadhah wudu'e subuh jam 4 basuh wajah, jam 4:4 basuh tangan, 4:30 basuh kaki, basuh itu nggak boleh. Jadi harus nyambung wudunya. Itu syarat wudu, jelas kan? Nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ta'rif an-nawaqid, pengertian nawaqid, jam'un naqid, jamak, kalimat jamak dari naqid. Wa huwa, apa naqid itu? Mayuzilu syai'a min asli, sesuatu yang mencabut dari akarnya, menghilangkan sesuatu dari akarnya. Jadi ibarat ini kan masalah bahasa gitu, masalah bahasa. Jadi kalau jenengan potong rumput, ya cuman motong. Tapi kalau nakit itu jenengan bukan motong rumput, tapi nyabut rumput toko akari. Itu secara bahasa. Wal muradu biha, tapi yang dimaksud di sini adalah al asbab, sebab-sebab allati yantahi bihal wudu, yang menjadi sebab terhentinya wudu atau batalnya wudu. Nah, jadi sebab yang membuat wudu kita batal. Wahya arba'atun, ada 4. Wudu batal itu dengan 4 perkara. Baca 2 aja ini. Tuh, iya. An-naqid al-awwal, hal yang membatalkan yang nomor 1. Al-kharij. Apa maksudnya ini? Makanya maksudnya semua maksudnya. Al-kharij min ahadis sabilaini, yang nomor 1, perkara atau sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Min kubulin au dubur, yaitu dari kubul, dari kemaluan, au dubur, atau dari dubur. Rihun au ghairuh, rih berupa kentut, angin, au ghairuh, atau yang bukan angin. Illal maniyya, kecuali air mani. Sawaun, nah ini yang jadi poin penting. Baik, akan al-kharij mu'tadan, yang keluar itu normal, au ghairu mu'tadin, atau tidak normal. Loh, keluar normal gak normal lagi ya apa? Wong lanang keluar darah Pak Sueb, normal apa enggak Pak Sueb? Nah, gak normal. Waduh, kok aku metu getene ya kemaluan nih. Misal orang ngomong gitu, batal wudu'e. Loh, tapi kan ini bukan kencing, iya batal. Ini penyakit, ya penyakit memang, cuman batal wudunya.
sehingga Anda periksa ke dokter, tapi ketika keluar itu membatalkan wudu. Lek wong wedok keluar darah, batal wudunya. Batal apa enggak? Batal. Wong wedok metu gede, wudunya batal apa enggak? Hah? Saya temenin nggak terlalu penting batal enggak, karena head itu kan minimal berapa jam? 24 jam, satu hari satu malam. Itu kan sitalah. Itu kan dikatakan head kalau sudah lewat satu hari satu malam. Paham Pak Soeb? Lek metu ini dilut tok, metu dilut tok kayak mampir tok oleh 2 jam, 3 jam ada yang mari gak keluar darah, batal. Loh, kenapa? Ya tadi alasannya keluar normal perempuan keluar darah, iya kan? Cuman dia bukan darah head, keluarnya sebentar, keluarnya sedikit, batal. Berarti periksa, gak usah periksa karena memang perempuan sudah menjadi kodratnya keluar darah setiap bulan. Lanang ya periksa. Atau misal dari jalan belakang, kalau penyakit apa namanya ampe, katanya BAB. Gurung ngentut, gak iso ketanya kok tapi netes gede, netes dari lubangnya, batal wudunya. Loh, tapi aku gurung nyentuh, aku gurung cawi, batal. Paham Mas Soeb? Sampai di kitab ini rada gak masuk di akal karena kita nggak tahu. Cuman itu kan pakai kira-kira. Kermian, apa kermian ini? Ya keluar set ya. Itu misal set itu muncul set itu mengeluarkan kepalanya saja dari duburnya orang, mereka itu mendelep maneh, kadang gak gelem metu, kaya kata metu tapi gak sido. Nah, ya apa hukumnya? Batal. Cuman kan dalam kasus ini kita nggak tahu kapan metune kan bodoh. Tapi kalau kita bahas hukumnya, batal kalau kita tahu. Ya mungkin terjadi kalau orang periksa lah, ya kan? Dok, saya dok gini-gini, kita melding ning ngarepe dokter iki. Pada kata diperiksa dokter iki metu sete. Lho, iki kan dianggap mlebu maneh sih. Nah, iki batal untuke wisan. Paham ya? Itu mungkin gambarannya kayak gitu. Iya. Intinya keluar sedikit itu sudah membatalkan. Tuh, jelas ya? Sono-ono ae tapi jenenge penyakit. Apa? Nggak, kalau puasa ndak karena bihoy ikhtiar itu tanpa ikhtiar kita itu. Kecuali pas periksa ini batal puasa. Dok, kermian dok. Jadi dokter dicabut apa dilebokno maneh? Lebokno maneh dok, itu batal iki jelas ya. Allah, kembahas kermian rek iki. Kaya mangan ngombe ini bahas kermian. Setiap bulan, bukan setiap bulan keluar 1 bulan. Tapi setiap bulan perempuan pasti keluar. Nah, berapa? Normalnya 6, 7, 8. Masalah limadha mani layan kudul wudu, itu bukan layun kot, layun kit, layan kudul wudu, itu harokat salah-salah normal. Limadha al mani layan kudul wudu, kenapa mani itu tidak membatalkan wudu? Li'annahu aujab, ini mani sekali lagi normal atau tidak normal, yang penting kalau keluar mani maka wudunya tidak batal. Misal ya namanya penyakit, wallahu alam, misal ada orang laki-laki atau orang perempuan yang dari duburnya, dari jalan belakang keluar mani. Loh, batal apa enggak? Enggak batal. Kenapa? Jawabannya karena mani tidak membatalkan wudu. Loh, tapi kan nggak normal. Loh, nggak normal itu selain mani. Orang laki-laki keluar darah kan nggak normal. Mau dari depan atau dari belakang berarti membatalkan
Untuk orang perempuan keluar darah gak normal kapan? Ketika dari jalur belakang, dari dubur. Normalnya kalau dari kemaluan. Paham Mbak Suan? Tapi mani mau dari depan mau dari belakang, kalau mani maka itu tidak membatalkan wudu. Nah sekarang dibahas kenapa kok mani gak membatalkan wudu. Ini li'annahu, karena mani tersebut aujab, mewajibkan ma sesuatu huwa a'zam, yang lebih besar daripada wudu. Apa yang diwajibkan ketika keluar mani? Wa huwal ghuslu, yaitu mandi. Fala yujibul wudu, maka enggak perlu atau tidak membatalkan, mewajibkan wudu. Mesti apa sih? Misal kalau ada misal orang kalau junub karena berhubungan badan, ya berarti ada kontak fisik laki dengan perempuan. Kalau misal onani, kontak fisik karena dia megang kemaluan dan itu membatalkan wudu. Nah, misal mimpi basah tapi dalam kondisi duduk tidurnya, turu basah, mimpi basah turu terlentang, ya batal wisan wudu'e. Kenapa? Karena posisi tidurnya membatalkan wudu. Nah ini gambaran dia turu lungguh, mari keluar mani, batal wudunya? Tidak batal. Kenapa? Alasannya kan karena mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Berarti kesimpulannya, kalau dia dalam kondisi hanya keluar mani tanpa ada yang membatalkan wudu, nggak bersentuhan laki perempuan, nggak tidur yang terlentang atau tidur yang biasa, atau mungkin nggak melakukan keluar mani dengan cara yang haram yaitu onani, terus gimana? Maka dia mandi saja sudah sah meskipun tanpa wudu. Berarti kayak gitu? Nggak gitu juga kesimpulannya, nggak segampang itu. Maksudnya apa sih? Nah, ini jadikan diajari rotok mikir ruwet titik. Alasannya jelas, mani mewajibkan yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Oke. Berarti kalau kita mandi tanpa wudu itu nggak masalah. Nah, kalau kita mandi tanpa wudu, masalahnya adalah mandi itu menghilangkan hadas kecil otomatis. Paham ya? Kita skip dulu masalah mandi supaya nggak bingung. Fungsi langsung nang mandi. Mandi besar, mandi wajib itu otomatis menghilangkan hadas kecil. Jadi dengan adus stok gak usah wudhu, hadas kecil hilang, gak perlu wudhu. Loh, otomatis. Tapi syarat ada. Apa syaratnya? Ketika mandi jangan melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Kalau pas mandi membatalkan wudhu, nawaitul ghusla lil hadatsil akbar fardholillahi ta'ala. Tuhan jenengan niat bahasa Jawa, aku niat ingsun adus wajib. Ngono tok isnari harus wajib fardu karena Allah Ta'ala. Jenengan gosok-gosok kan? Gosok-gosok kemaluan, gosok-gosok dubur. Nah, sedangkan posisi jenengan dalam proses mandi wajib. Berarti ketika jenengan mandi wajib, jenengan melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Berarti mari adus tetap wajib wudu. Jadi Pak Sueb, opo maneh iki aku cek ngelune. Terus caranya bisa nggak mandi tanpa wudu? Bisa. Gak membatalkan? Bisa. Ya apa? Ya dengan sebelum mandi wajib bersihkan dulu area kemaluan. Area kemaluan dibersihkan, dubur dibersihkan. Engko pas adus nggak perlu digosoki, cukup dialirkan air. Gak yakin Ustaz? Gampang. Gak yakin? Gampang. Siapno sapu tangan, sarung tangan. Kan jenengan berarti megang kemaluan sama dubur gak pakai tangan langsung ya kan? Nah, tapi ojo sarung tangan sing gaya kora-kora. Itu bahaya itu sih. Mari ngurus mari digawe dari gini koraan. Cerita mari ngono. Dek, aku ini wadah muntah-muntah itu jadi omong itu. Bakteri kabeh itu. Jelas ya? Paham Mas ya? Ini Mas baru paham. Jadi kalau jenengan gak membatalkan caranya bisa tadi pakai sarung tangan, gosok sambil mandi gak masalah. Berarti gak perlu wudu. Paham enggak maksudnya?
Ada pertanyaan mungkin terkait mandi, terkait yang membatalkan wudhu? Melihat yang haram ndak? Iki ndak membatalkan, apa ndak haram, apa ndak mewajibkan? Iki ya ndak apa iki? Oh, delok arek wedok, membatalkan wudhu apa ndak misal? Hah? Arek wedok liwat, gak. Ya maksudnya cara kelambi kan buka lah, gak membatalkan ya ndak maksudnya, kecuali pas delok keluar apa? Keluar madhi. Lah keluar mani ndak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Paham maksudnya? Lah di keluar madhi maka membatalkan wudhu, bukan karena melihat tapi karena keluar madhi. Haram ya, haram ambil membatalkan itu babe beda, aja digabung-gabung. Oh berarti aku lek delok mari ngono gak sampai batal gak haram, itu kondi keterangan kaya ngono ndak ono. Yang haram ya tetap haram, masih yo gak membatalkan. Pak Sueb, saiki nyekel wong wedok kelambian kok jenengan lah lek nang bojone, ini kita bahas sing halal sih. Bojone dhewe Mas, bojone sapa ya Mas? Bojone wong ya dikepruki wong jenengan. Jenengan ngelus bojone jenengan. Membelai bahasa apa? Gimana hukumnya? Oh ya sunnah. Sangat bagus itu. Paham? Loh engko syahwat tambah sangat bagus itu. Pahala itu masalahnya. Jangan meragukan pahala itu ganjaran tok itu. Paham Mas? Nah, ini kita bahas lah. Dilus Mas, dilus. Nah, membatalkan wudhu apa enggak? Apa? Kelambine. Kelambi nyantol. Ya apa? Apa jenengan ada kelambi nyantol dilus-dilus iki lha apa Mas? Mas, bojone jenengan iki kelambian. Jenengan lus-lus Mas. Dik, mosok Cek ya, aku gak ngelus-ngelus kepean sinalus kelambine ae kan ndak. Paham ndak? Nah, bojone gawe klambi dilus-lus. Klambine iki ya digawe klambine. Batal apa ndak? Ndak kan? Alasannya apa? Gak langsung kulit, paham? Tapi bukan berarti itu diberlakukan untuk orang. Paham? Loh gak batal, cuman hukumnya beda. Lek nang bojone halal, lek nang wong liya haram, gak boleh, gak batal kan. Terus bila gak batal gak apa-apa. Iki belajar nanti, paham? Iki dua hukum atau dua konteks yang beda. Yang satu bahas murni wudhu, yang satu bahas tentang interaksi laki perempuan, ada hukum sendiri. Paham maksudnya? Wis. Jadi maksud kula wau delok arek wedok mang mari ngono keluar mandi. Batal. Nek gak keluar mandi gak batal. Oh berarti gak haram, tetap haram. Ngotek apa iki? Ngotek wong wedok liya. Lho kan jenengan mari jawab mang. Lek ngotek kelambine gak batal kan? Kudu gak apa-apa, gak batal. Gak batal itu beda maksudnya. Tetep apa-apa iku sih gak batal, cuman haram. Apa maksudnya? Wah, bahaya gitu. Loh, apa ini gak apa-apa itu ini? Apa sih? Gak batal tapi haram. Saya gak apa-apa iku lek klambi sing nyantol-nyantol. Tapi ini Pak Sueb. Iku lha memane wong bahaya itu. Sono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Qadrus shadaqah wa nautuha.
Ini pelajaran. Nominal sedekah atau ukuran kita bersedekah dan jenis kita bersedekah. Kata ulama, liyatasaddaq shahibul qalil min qalili wa shahibul katsir min katsiri. Orang yang punya harta sedikit, maka dia bersedekah dari sedikitnya harta. Dan orang yang punya harta banyak, maka dia bersedekah dari harta yang banyak. Maksudnya menyesuaikan dengan kemampuan. Nyekel duit piro sih? Nyekel duit 1 juta. Sedekah piro ini? Ya 1.000 wae, bagus. Karena cuma 1 juta. Nyekel duit piro? Insyaallah nih rekening ono 135 juta paling. Sedekahmu piro? 1.000. Terus gimana? Ya kan sedekah sepenting ikhlas. Lagi repotnya wong saiki. Mendadak dadi ustaz lah dielingno. Ya kan? Sing ngelingno tadi diceramahi. Kudu nyeramai, diceramahi sing ngelingno saiki. Lo kan sepenting ikhlas loh. Ikhlas itu penting, tapi ono tapi nih gak pantes. Loh. Lah mosok duwe 135 juta ngetono cuma 100.000. Lah kudu piro? Wong sedekah sunnah lho. Nah, itu sing garane ngetokno awakmu medhite kenemenen. Berapa? Ya terserah. Yang penting pantes dengan kekayaan kita. Jelas ya? Ini ada hal yang menarik dalam sebuah cerita. Imam Lev didatangi perempuan. Bi'ina insohir. Perempuan itu bawa wadah kecil dan minta asal, minta madu. Terus anggap gelas. Yai, Syekh, kebetulan Yai atau Syekhnya kaya. Aku njaluk madu. Aku butuh madu. Inna zauji marid. Jarine bojone, jarine perempuan nih. Aku duwe bojo iki lara saiki. Jadi aku butuh madu untuk pengobatan suami. Akhirnya Imam Lev amarolahal imam birawiyah mal'an asalam. Imam Lev minta nang pembantu nih, nang muridnya, cara saiki cukupno jerigen ya, cukupno jerigen gede, sak galon lah kalau sekarang. Cukupno sak galon isi madu. Kaget wedok, loh ngapunten, kula iki pun boten wadah sak gelas, kula botone sak gelas kok. Pelajaran berharga kata Imam Lev. Faqala innama talabat ala qadriha wa nahnu a'dhainaha ala qadrina. Ditanya ambek muridé, loh Yai, niku lak pun beto gelas ah. Dia butuhnya cuma 1 gelas, kok jenengan kei sak jerigen atau sak ember? Katanya Imam Lev ngajari muridé, iku wong wedok njaluk sesuai kebutuhan. Kebutuhan ini piro? Sak gelas kan? Dan aku yang ngasih sesuai kemampuanku. Aku mampu nih sak piro, sak jerigen mampu. Ya tak kei sak jerigen. Sip. Dares nafis, ini pelajaran berharga ini. Kita kalau ngasih orang ojo sesuai dengan permintaannya, tapi lihat dengan kemampuan kita. Karena itu memang yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Makanya kalau ada dalam urusan ikramud dhaif, memuliakan tamu, itu enggak ada bahasa israf, bahasa berlebihan atau bahasa apa? Gua mubadzir, itu enggak ada. Aku katanya nang omamu ya. Oh nggih. Misal duwe apa di omah? Wis sing di kulkas ono kabeh. Gule, krengsengan, sate, sembarang kalian. Tamune piro sih misal jari bojone? Tamune wong 3. Lah kok metu kabeh? Mubadzir kok ndak ada. Ikramud dhaif ndak ada istilah mubadzir. Keluarkan semuanya. Justru ketika kita mampu menghormati tamu dengan sebaik-baiknya, itu menggambarkan iman. Makanya Kanjeng Nabi kan patokan salah satunya, ciri-ciri orang sing iman ketok itu cara dia memperhatikan atau menghormati tamu. Tapi gak perlu dikritik, karena adab bertamu, kita yang menjadi tamu, atau adab kalau kita jamu tamu, itu 2 adab yang beda. Jadi kalau kita bertamu, misal nang omahe wong sugih, ngekei apa iki? Kopi siji, ngekei gorengan. Apa? Muli nang omahe wong iku cuma dikei kopi ambek gorengan. Loh, ente iki rono pengin mangan dah.
Lek pengin mangan aja bertamu, nang warung tuku dhewe sampai warung imbu-imbu gak apa-apa. Daripada kamu datang ke rumahnya orang mulai-mulai rasa-rasan, kon gak oleh ganjaran silaturahmimu, oleh dosa malah. Itu adab kita bertamu, artinya nggak perlu komplain dengan kita dikasih apa. Yang dikabarkan atau dibahasakan sama ulama, abdaif kan mayit, tamu itu koyok mayit. Maksudnya ya sudah diterima aja sudah. Mangan ya, monggo seakan. Kadang tuan rumah bingung itu ono aja. Jenengan apa? Kopi, teh, susu, madu, sirup. Bingung jenengan kan? Saking akeh pilihan, akhirnya mulai sungkan. Banyu putih mawon. Nah, cara di hatiku. Asli dikai kopi kan diombe, kan gitu kan. Cuman pilihannya akeh dia kebingungan. Banyu putih mawon pun. Nah, jadi jenengan iki lek nang tamu gak usah ditawari sudah. Misal jenengan, jadi kita kan paham situasi. Iki aku sering delok wong ngopi, berarti seneng kopi, kayak kopi. Oh, iki seneng teh, atau kan ada orang gak mau kopi, gak usah kayak kopi. Mubadzir nanti karena dia pasti gak mau minum, kasih teh sesuaikan. Kalau kita nggak tahu gimana, kasih dua-duanya gak masalah. Loh, enggak kan sing diombe situ. Mungkin kalau kayak gini kembalinya kepada kebiasaan. Biasanya lihat orang Arab itu seneng kopi, kayak kopi aja coba diminum. Kadang lihat ditawari tambah bingung. Itu kita sebagai tamu. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah, yang kita punya kasih semuanya. Ketokane kan eman di kulkas iki. Aku wis rencana kate tak gawe mangan seminggu ini. Mosok metu kabeh saiki. Lho terus apa? Ya ndak apa-apa. Itu cara kita menghormati tamu. Ada yang pernah diceritakan siapa itu? Salah seorang ulama, termasuk Abdullah bin Mubarak. Kalau tidak salah, beliau punya kuda pacu, kuda lomba. Selalu menang terus. Jarani ya, Abdullah bin Mubarak wala siapa kula supe. Ketika kudanya selalu menang, raja, presiden pingin tuku. Wah, jarane wong iku hebat ya. Ngutus pasukan. Kon teko nang omah dhek beli 10 kali lipat dari harga kuda terhebat di daerahnya. Lek kuda terhebat di daerahnya 20 juta, 10 kali lipatnya. Piro berarti? 200 juta. Tuku. Oke. Datang ke rumahnya. Wong dia sudah biasa untuk hormat tamu. Ketika datang sing tamune iki ngomong tekon di saya dari luar kota, saya dari ngene-ngene. Oh, wis ojo ngomong hajatmu dhisik. Lho apa? Karono. Menjeru. Dik, apa Mas? Ana apa? Entek panganane kate apa-apa. Terus, kan apa-apa? Ana jaran. Jarane jenengan sing gawe lomba iki. Beleh. Jaran sing gawe lomba, sing kate dituku, dibeleh. Gawe jamu sapa? Gawe jamu tamune raja iku mang, apa jenenge utusane raja tadi. Ketika habis makan, cara disajikan sembarang kalir, daging kuda, kila katanya panas. Panas itu artinya ya wis cara syahwat iki bergejolak dan apa, intinya wis jadi tuan rumahnya pun jenengan istirahat riyen. Ojo ngomong hajat iki gampang. Hajat engko ae wis istirahat cek turu. Tangi turu dimasakno liya, tangi turu sampai 3 dino. Ikramu dev itu memang sampai 3 hari. 3 dino hari ketiga mari mangan terus warak mangan turu isine ditakoni. Monggo jenengan saja wonten apa? Soalnya kan teko ado iki. Kula diutus raja. Terus tumbas napa? Jaran jenengan. Jaran jenengan nak menang. Ya entek. Loh. Tepun di laku. Kon pangan iki bendino isan. Kuda yang mau dibeli disuguhno entek isan. Tapi nggak perlu utang. Kita memuliakan kamu nggak perlu utang. Kecuali jenengan duwe jagan. Aku bulan ngarep oleh arisan 50 juta. Oh, misal iki ketika tekan tamu, ya apa kadung aku njaluk jatah maulid Nabi iki. Gak apa-apa utang 20 juta gak apa-apa. Utang masa oleh. Kan bulan ngarep ono sing dijagakno kan ono. Ya wis selesai sudah. Kalau kita memaksakan diri yang kita nggak mampu, itu yang nggak boleh. Paham Pak Soeb? Jadi pelajaran berharga tadi, perempuan minta 1 gelas,
tapi beliau karena mampu dikasih 1 jerigen. Insya Allah. Orang minta as-sa'il, satu urusan bukan profesi sih, tapi lebih ke minta-minta. Minta-minta itu aib, gak bagus. Apalagi bagi seorang qawi, orang yang masih sehat, orang yang masih kuat bekerja, tapi dia yufaddil, dia lebih milih untuk minta-minta. Kata Nabi dalam hadis, wong sing jaluk-jaluk dan dia masih bisa untuk bekerja, maka ketemu ambil Gusti Allah, cara kita gak duwe rai, alias wajahnya hanya tengkorak. Saking isine ndek ngadepe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah maringi sehat, maringi kuat, maringi ngene, opo kok malah jaluk-jaluk. Dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau misal ada orang minta, contoh paling gampang di lampu merah, di pom bensin, kan selalu ada orang minta, kan selalu ada di situ. Itu halnya, kondisinya itu sudah kelihatan kan, mereka nggak punya uang, nggak punya keluarga, nggak punya tempat tinggal. Intinya banyaklah di situ. Nah terus kita gimana? Kasih yang kita mampu. Kalau jenengan mampu ngasih 5.000, kasih 5.000. Jenengan mampu ngasih 10, ngasih 10. Jenengan ngei 2.000 tok, boleh, tidak apa-apa. Kalaupun kita tolak dengan cara terhormat. Tapi kan ada masalah di minta-minta orang yang keliling gitu. Si kadang jaluk ono kotak sumbangan lah, ono inilah, ono cerita ngalor ngidul dan lain-lain lah. Pertama pasti kita nggak bakal suudzon karena orangnya bilang ABC, oke. Tapi ketika datang 2-3 kali, awak dewe mulai curiga kan. Korinahnya tandanya kuat. Iki wong ketokane memanfaatkan jaluk. Nah, kalau kita di hari pertama mungkin ngasihnya sekitar 50, oke lah. Lah kok bulan depan teko maneh? Terus teko koyo ngene, kayak 10.000 gak apa-apa. Kenapa? Tarbiyah, ngajari. Kita niat ngajari, bukan kita niat pelit. Koyo-koyo wonge memang gawe minta-minta itu dijadikan sebagai profesinya dia. Paham Mbak Soeb? Tapi kalau yang di jalan-jalan itu kayaknya lebih sangat berhak, layak untuk kita bantu, kita tolong. Jadi jangan kalau misal ada uang selalu banyak kalau paling gak wis 2.000 nyel wis iso 2.000 3.000 4.000 jarang lah. Paling 2.000 3.000. Hatta pengamen itu kalau kadang Masya Allah dari lampu merah itu kelihatan kan, iki wong ngamen teko ngarep, ditolak. Jalannya ke mobil Anda itu jalan dengan penuh harapan deh. Ojo kecewakan, kasihan. Jadi yang kita ingat, tapi kan lek sedekah gak sadari tapi garane gak budal. Engko dhek lek gawe minuman keras ya apa? 2.000 gawe minuman keras teko ndi? Gawe mangan mikir-mikir sih ah. Apa maneh gawe minuman keras kan gitu. Lalu terus ya apa? Kasih sudah enggak apa-apa. Husnudzon kita ya Allah, aku ngekei karena aku yakin dhek mungkin lebih butuh untuk makan. Dan dia kalau ada pekerjaan yang layak dia pasti bekerja, gak mungkin minta-minta, dan dia umatnya Kanjeng Nabi, sudah kita kasih. Jadi syafaqah rahmat itu dilatih. Paham Mbak Soeb? Nah, mudah-mudahan sedikit